Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Selamat sore, ketemu lagi dengan cerita hidup. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Perkenalkan, beliau ini namanya Mbah Soiman. Kita duduk-duduk sambil menunggu sholat ngasar. Seperti biasa, cerita hidup berarti ya, cerita hidup itu ada yang kurang bagus, ada yang baik. Nah, ada yang enak, ada yang kurang enak. Oke, mungkin kita daripada lama-lama, paling ya 20 menit ke depan sambil menunggu sholat ngasar. Mungkin langsung saja, Mbah Soiman. Mbah Soiman ini asalnya dari mana, Mbah? Ponorogo? Ponorogo. Iya, asalnya dari Ponorogo. Baru kok sampai sini itu ceritanya pripun nih? Nah, ke dari niki lumut yoga. Oh ya, Mbah ini ceritanya ikut anaknya begitu. Nah, terus di sini kurang lebih berapa tahun, Mbah Sambunan? 2 tahun. Kurang lebih beliaunya ini 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Terus di sini beliaunya kan ada tinggal di masjid ini sambil jaga-jaga masjid ini. Nah, kalau mungkin ada bersih-bersih begitu, Mbah ya. Iya. Nah, terus Mbah, menurut sampean ya, kalau dari Jawa di sini itu kira-kira lebih ramenan mana, lebih Ya. kayak macam suasananya ini loh menurut sampean nih. Rame ke sini, Mas. Rame ke sini. Kalau di luar Jawa rame ke sini. Iya, itulah. Nah, mbahnya juga itu bilang bukannya apa, mungkin kan kita juga sama-sama dari kampung, Mbah ya. Iya, iya. Kalau dari kampung juga kita kan pegunungan, tapi kalau di sini itu lebih suasana juga enak begitu, lebih kerasan. Nah, Tuh, tanam apa di sini tuh hambur saja langsung ini ya, Mbah, iya. langsung tumbuh. Baru kemarin panen kacang sebelah nih. Kami kacang ini. Bagus, Mbah. Bagus. Iya. Mbahnya ini bagus, kemarin itu tanam kacang. Nah, tiba-tiba di rumah kok ada kacang ini. Ternyata sama Mbah diantar, padahal Ya, diantar. sudah bilang tuh tidak usah diantar. Nggak usah, Mbah. Maksudnya toh kalau Ya. Mbah tanam di sini toh tidak usah Ya, diantar. ini penghasil gede-gede ini ditemani semua atau Mbah katanya tidak enak. tidak perasaan tidak enak. Aduh. Memang kan kita sudah bilang toh di sini kan masih ada di sebelah masjid ini masih ada lahan sedikit sebelum kita buat kamar mandi begitu, Mbak ya. Ya. Nah, manfaatkan begitu. Tapi beliaunya itu tidak enak. Akhirnya tanam-tanam sedikit ya dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Aduh. Terus kegiatannya, Mbah, saben dinane kayak ya mijet barang. Ya, mijat tolong tanah sedulur. Tanah sedulur kesel niku gitu, tolong Nah, ini loh. nolongkan. Mbahnya ini kebetulan mbahnya juga itu ya bisa mijit. Mungkin di sini kan banyak petani. Paling kalau rasa capek kayak macam saya juga ke mbah ini minta tolong dipijit gitu. Wah, ada jual keladi, Mbah, mau beli kan tidak? Jadi Oh, sebentar, ini ada jual keladi ini. Mohon maaf videonya kejeda karena mbahnya masih beli. Itu tadi ada sedikit, ada mama-mama yang di sini ada jualan keladi, mbahnya beli sebentar. Ah, mbah tadi yang dibeli keladi. keladi, Mbah paling suka ya keladi. keladi suka. Aku kalau keladi itu kadang-kadang itu keladi apa yang gini, Mbah? Gode. Gede. Gode, kalau kita orang Jawa itu bilang gode. Tapi kalau di sini itu keladi. Ya. Berarti kurang lebih berapa tahun, Mbah, tadi di sini? 2 tahun. Tapi kan sudah 2 kali ini tuh, Mbah. Yang pertama itu kan tahun berapa itu kira-kira yang tahun pertama itu? Sebelum besar iki atau Yang dulu itu, Mbah. Yang pertama dulu sebelum sama Mbah Weda itu sudah lama itu. sudah lama. Udah lama kan, pernah mbahnya juga pernah di sini dulu, beliaunya sendiri, terus akhirnya ke sini sama mbah sama istrinya.
Berarti selama di sini kegiatannya ya mungkin pijat, kalau tidak pijat ya tani, kalau ada orang suruh begitu Mbah ya. Iya. Kalau ada orang suruh kayak kemarin itu kan bikin apa Mbah? Di Kak Nari itu loh. Bikin bedengan. Nah, Mbahnya ini ya ibaratnya merantau ya, kayak macam ya merantau. Dan di sini khusus kita tempat ini kan orang trans semua ya Mbah. Ya. Orang trans semua yang ada di sini ini. Mbah mungkin dulu di Jawa kan sering merantau juga ya Mbah. Iya sering Mas. Kalau dulu di Jawa pernah merantau kemana saja Mbah? Yo di Kalimantan Dan Jakarta juga pernah, ke Jakarta juga ya? ya. Memang ke Jakarta juga pernah. Terus kemana saja Mbah? Ke Jakarta, Tanah Abang, Kalau di Kalimantan mana Mbah? Kalimantan Sumberjo, Kalimantan Sumberjo itu lebih Kalimantan mana ya? Tengah kah? Kalimantan Rodok Tengah Mas. Kalimantan Tengah. Ya. Kalimantan Tengah. Kalau dulu di sana kerja apa Mbah? Kerja guluk kayu Mas. Aduh. Guluk kayu itu berarti yang angkat-angkat kayu itu, Pak? Iya. Nah, ngleri. Carane lek cara kene ledek ngono ya. Lek cara kono ngleri. Oh iya itu. Kita juga belum tahu. Inilah pengalaman hidup ini. Memang cerita hidup itu seperti ini. Bukan, tapi alhamdulillah ya tetap diberikan kesehatan Ya, sampai. sehat. Meskipun kerjanya berat-berat, tapi ya tetap semangat. Berarti kalau yang di Jakarta itu Mbah, kerja apa Mbah? Ya kerja bangunan Mas. Kerja bangunan rumah. Kerja bangunan rumah. Kalau dulu kalau yang di Surabaya di Jakarta itu apa, harian atau burungan? Harian. Satu hari kena berapa Mbah? 3.000. 3.000 rupiah? Iya, 3.000 rupiah. Itulah. Begitu ya bisa mencukupi anak istri Mbah. Iya, cukup. Itu tahun berapa Mbah yang 3.000 itu? Lama. Tahun berapa itu 3.000 rupiah? Satu hari itu? Iya, satu hari 3.000. Satu hari. Begitulah itu. Kerja bangunan dulu banyak 3.000, tapi alhamdulillah anak-anaknya juga Ya, cukup. Pak. cukup. Itu belum tentu orang yang bekerja keras banyak uangnya begitu, belum tentu. Baru kalau yang di Kalimantan dulu Mbah, kerja itu apa, harian atau ya? Ya burungan Mas, itu burungan kibikan. Oh, satu kibik begitu. Iya. Kena berapa dulu? Kibikan itu 70. 70.000. Iya. Satu kibik 70.000. Iya. Nah, terus itu berapa tahun aja akhirnya anaknya kan, karena anaknya tidak salah kan nikah dengan sini ya Mbah ya. Iya. Nah, maksudnya sini itu anaknya yang ikut tran dulu sini. Akhirnya ikut anaknya itu tadi. Begitu. Nah, terus di sini beliau ya tadi kerjanya serabutan, pokoknya yang penting apa adanya itu Mbah. Ya, siapa adanya serabutan kerjaan itu gitu. Mas, tandangi ya. Tetap dilaksanakan, usahakan. Baru di sini kena berapa Mbah kira-kira satu harinya itu kan tidak tentu Mbah ya. Ya, tidak tentu. Pokoknya tapi rata-rata kalau di sini ya, ada yang berapa ya? 100, 120, 120, 150. 150. Iya. Tergantung pekerjaannya Mbah. Iya. Nah, di sini memang kalau dengar-dengar ya kayaknya 150. Tapi kan apa, untuk beli-beli apa kan hampir sama Mbah ya. Ya sama. Ya itulah kehidupan, namanya kehidupan. Tapi ya sama Mbah, kayak macam saya itu kan ya pekerja juga 150, tapi alhamdulillah ya bisa, ya anak-anak juga ya masih bisa sekolah. Yang penting kita syukuri saja. Ya, syukuri saja Mas. Dan itu juga kan tidak setiap hari ya Mbah ya di sini. Nah, inilah yang ada di sini itu ya, ada yang kerjanya serabutan, ada yang kerjanya tetap. Itu mungkin Mbah kalau pengalaman hidup sampean mungkin macam saya dulu kayak pernah ya, semua orang itu kan pernah mungkin merasakan pas tidak punya uang. Itu posisinya kayak macam saya waktu itu kan mau melahirkan istri saya, itu memang pas
Waduh, di sini juga itu betul-betul tidak punya uang. Sampai pinjam sana sini, tapi alhamdulillah ya yang penting kita utamakan kesehatannya dulu. Alhamdulillah masih ada yang nolong, masih banyak orang baik itu masih banyak. Tapi Mbah dulu pernah apa ndak Mbah sing menurut sampean ki wis rasa ya kayak macam sedih pas butuh, mungkin keluarga kita mungkin pas sakit, terus pas kita ndak punya uang, terus mau cari ke sana ke sini. Ya sudah kebingungan Mas, jadi kurangan Iya. kebutuhan ke kebingungan lah, tangga terbalik nih guys. Saya yes, iya nggak Itu. Nah, mbahnya juga pernah mengalami seperti itu. Dan mohon maaf ya, bukannya apa nih, mbahnya ini mbah yang perempuan juga itu sakit, beliaunya sakit itu sakit apa mbah beliaunya? sakit mata, sakit katarak. Iya sakit katarak, kasihan juga memang beliaunya itu kan tidak bisa melihat sama sekali mbah ya. Tidak bisa. Kita juga kasihan mbah yang perempuan ini tidak bisa melihat sama sekali. Awalnya kan bisa mbah ya, Iya, awalnya bisa. bisa. Malah bisa. Itu ceritanya kok sampai awal mulanya apa kena katarak itu langsung dua-duanya atau salah satunya? Satunya. Nah, satunya kan operasi, baru operasi niku kabeh iki bilek Mas. Aneh-aneh gambarnya let telung sasi terus ndak ketara kabeh. Dipateng. Iya iya. Lah lek upamane urung operasi sing ketara sing mening Mas, sing sisih sing tengen lali lagi masa sing baru operasi terus kabeh ndak ngerti. Ya, itulah memang bagaimana. Aduh, kalau ya tidak bisa melihat awalnya bisa melihat, begitu memang rasanya kasihan sekali ya. Mudah-mudahan kita cuma bisa mendoakan saja, semoga tetap sehat dan diberikan kesembuhan. Dan mbahnya juga ini semoga tetap sehat, Amin. bisa bekerja. Kasihan yang kasih mandi. Ini beliau ini saya akui, ini cinta sejati itu seperti ini mbahnya ini. Mulai dari nikah itu tahun berapa mbah? Kira-kira mbah? Pokoknya sudah berapa tahun sampai sekarang ini? Sak nih yang antara mana yang selalu tahun Mas dan nikah. 25 tahun bos, mbahnya ini menikah 25 tahun. Dan alhamdulillah itu tadi, mbah yang perempuan itu tadi meskipun beliaunya tidak bisa melihat gara-gara itu tadi katarak tadi, nah mbahnya tetap setia sampai sekarang ini. Setiap pagi itu jalan ini mbah. Itu kenapa mbah setiap pagi itu jalan nih, jalan begitu? Ya, jangan putar-putar kepada kesehatan, pada anu niku. Iya, ini mbahnya ini pokoknya setiap subuh itu selesai sholat subuh ini dengan mbah perempuan itu sudah keliling ini, keliling kampung ini sudah jalan-jalan. Pokoknya malah yang muda-muda itu paling masih ngorok, tapi mbahnya ini sudah jalan-jalan, sudah jalan-jalan olahraga terus. Sempat mas dulu itu ya saya juga paling berapa ini ya, berapa minggu begitu kayaknya jalan-jalan olahraga. Tapi begini tidak bisa konsisten, akhirnya kalah sama ngorok gitu loh bos. Ini juga perlu ditiru mbahnya ini mbahnya juga setiap ini rebus air mbahnya, mbah perempuan mandinya pakai ini ya, Ya, air hangat saya ini hangat, saya tidak betul Mas, tidak atip lah. Saya punya gatel kumat niku nggih panjangat lek ra kumat ya ora. Inilah bukti kesetiaannya itu apa yang tadi itu, meskipun mbah perempuan tidak bisa melihat, akhirnya mbah perempuan itu mandi, mbah lanangnya ini atau mbah kakungnya ini yang menyediakan, yang rebuskan air. Kan ada apa mbah, kadang-kadang gatel alergi Gatel, begitu. iya. Mungkin pas dingin begitu apa? Kalau pas gatelnya Ini begitu. teman-teman sih Mas, saya juga yang berkudu gatel, terakhir gatel berkudu. Malah Tapi enggak gara-gara apa maksudnya cuaca begitu. tidak. Atau sudah dari dulu? Selama Mas. Oh, sudah lama. Sudah lama. Tapi biasanya pakai ini apa tradisional mbahnya ini, pakai daun apa mbah itu? Daun sambiroto. Daun sambiroto. Sambiroto. Ya. Iya, berarti itu direbus. Ya, direbus dah. Ya, terus mandi nih itu. Berarti pas apa ngerebus airnya itu langsung dicampur dengan
tadi daun sambiroto itu tadi. Iya. Tapi itu ada ini Mbah, ada apa reaksinya, maksudnya bisa gatalnya kurang begitu. Kurang Mas. Ya. Ini loh. Insya Allah so hari total Mas. Nah, itu loh bos, ini Mbah perempuan juga ini kan kadang-kadang ada alergi gatal atau tidak tahu, katanya mbahnya kan sudah lama. Tapi beliau juga pakai ini apa tradisional tadi itu daun sambiroto. Tapi kayaknya kalau di Jawa itu banyak ya Mbah ya. Banyak. Tapi di sini yang bagaimana daunnya juga saya belum begitu paham daun sambiroto itu. Pak di Jawa padi. Oh di Pak Pati situ. Iya. Oh iya di Pak Pati situ banyak ya. Iya, tapi mudah-mudahan lah. Tapi kalau selain daun itu Mbah, kalau seandainya tidak ada daunnya itu pakai daun apa? Di daun kelor, ke daun jarak nih. Daun kelor juga bisa. Bisa. Daun kelor guys, ini ternyata bisa juga ini untuk gatal. Kita belum tahu ini. Daun kelor itu setahu saya ini untuk masak saja kalau ada orang-orang. Daun kelor untuk masak saja. Baru terus daun apa tadi? Daun jarak. Daun jarak. Jarak itu apa ya? Jaraknya Iya, saya juga apa itu? Berarti banyak alternatifnya itu kalau gatal-gatal itu sebetulnya memang kita sudah disediakan. Mbak kalau dulu ya Mbak memang katanya kena gatal atau apa kadas atau apa itu. Ya, kadang-kadang bukan cuma pakai daun apa begitu ya. enggak tahu kan ini. Kadang enggak tahu. Itu lagi. Memang. Ya, mungkin penutup terakhir sebelum kita sudahi. cerita hidup ini sebetulnya kalau diceritakan itu mulai seingat kita ya Mbah, perjalanan pahit. Kita itu perjalanan pahit semua, bukan tidak manis terus ya Mbah. Iya, mungkin ada orang itu yang melihat, enak, orang itu kerjanya cuma ini, orang itu cuma kerjanya coba pijit, orang itu kerjanya cuma cukur rambut. Belum tentu pijit juga ini ya. Bukan dari itu, mungkin ada saudara-saudara yang dekat-dekat kompleks ini ya, yang badannya capek-capek ya, biasa kan dari sawah begitu Mbak ya, dari sawah pijit sebentar. Nah, enak itu pokoknya. Saya juga kan sering tuh ke Mbah ini pijit, nah gitu. Ya, hari ini kan sambil menunggu sholat ngasar tuh, belum tahu jam berapa ini. Sedikit lagi ya Mbah, mungkin enak pesennya gamel kita semua yang di sini, pesennya tetap pripun kalau ada pesan-pesan untuk anak-anaknya, pesan untuk keluarganya, monggo kalau ada pesannya ya, pesan-pesan mudah-mudahan tetap diberi kesehatan kah atau rezeki, umur panjang. Ya anak-anak iki yo munggos kewarasan, umur panjang, pengen anak butuh ngoten. Amin. Itulah doa sesepuh itu atau doa orang tua itu pasti itu. Doanya semoga tetap diberikan kesehatan, umur panjang, sampai anak cucu. Oh, kayaknya sudah adzan ya. Mungkin ini begitu dulu cerita hidup kita. Mudah-mudahan kita tetap semua yang ada dimanapun Anda berada, pokoknya tetap diberikan kesehatan. Jaga kesehatan kita karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe Nubos.